Kembali di kabar siang pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengatakan tidak boleh ada buruh yang terlantar di Indonesia. Dan tidak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan jajarannya untuk membentuk Satgas khusus yang mengurusi PHK sebagai antisipasi dari ancaman PHK terhadap buruh dampak tarif resiprokal Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk membentuk satuan tugas Satgas khusus yang mengurusi pemutusan hubungan kerja PHK sebagai antisipasi dari ancaman PHK terhadap buruh akibat dampak tarif resiprokal yang dikeluarkan Amerika Serikat. Pembentukan Satgas PHK ini merupakan usul dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam acara Sarasehan Ekonomi bertajuk Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Tarif Perdagangan yang digelar di Jakarta pada 8 April 2025 lalu. Idenya Pak Said Iqbal, aku akuilah benar-benar ini sesuatu yang bagi saya sangat penting. Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademi, ya, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS dan sebagainya. Nantinya, Satgas PHK tak hanya menangani masalah PHK yang sudah terjadi, tetapi juga melakukan upaya-upaya pencegahan PHK. Satgas PHK juga akan memiliki peta persoalan ketenaga kerjaan di Indonesia, sehingga dapat dalam waktu cepat dicarikan solusi yang tepat. Kami yakin kita akan bisa melalui masa-masa itu, tapi juga harus diwaspadai. Ancaman itu bisa terjadi kalau tidak dikelola dengan baik. Nggak bisa bicara makroekonomi aja. Mikronya itu di tingkat pabrik, hukum permintaan dan penawaran. Kami usulkan Satgas PHK. Satgas ini nanti akan memapping, perusahaan-perusahaan sektor industri ini akan oleng. Belum akan PHK, sektor industri ini pasti oleng. Pasti PHK, sektor industri ini masih bisa diselamatkan asal disuntik modal yang misal pinjaman tenor banknya diperpanjang, dipermudah pinjaman. Nah, Pak Prabowo kan sebagai presiden merespon, wah ini ide yang bagus, sangat baik sekali. Berdasarkan proyeksi KSPI, setidaknya ada 50.000 pekerja yang diputus hubungan kerjanya atau PHK imbas tarif impor Presiden Donald Trump dari Indonesia sebesar 32%. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, berdasarkan proyeksi KSPI, setidaknya ada 50.000 pekerja yang akan di-PHK imbas dari tarif impor Presiden Donald Trump dari Indonesia sebesar 32%. Jumlah 50.000 itu bakal terjadi dalam waktu 3 bulan setelah berlakunya tarif impor Amerika Serikat. Lalu sektor mana saja yang akan paling terdampak? Sudah bersama kami di studio Presiden KSPI, Bapak Said Iqbal. Assalamualaikum, selamat siang Pak Iqbal. Bagaimana kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Baik. Dan Pak Iqbal, ini perkiraan KSPI ada 50.000 orang yang diperkirakan akan terdampak atau terkena PHK. Ini sektor-sektor mana saja Pak yang diperkirakan akan paling terdampak ini? Ya, pada waktu itu ada Sarasehan Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh Kemenko Perekonomian, di mana beberapa menteri ekonomi hadir dan langsung dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Beliau memberikan arahan. Ketika kami diberi kesempatan untuk bertanya, saya menyampaikan dari sudut pandang buruh. Boleh jadi data kami salah, saya sampaikan. Maka kami kalkulasi berdasarkan data dari kawan-kawan serikat buruh di tingkat perusahaan yang sudah diajak untuk berunding dengan pimpinan perusahaan di tingkat perusahaan akibat daripada kebijakan tarif Trump ini apa dampaknya? Pasti PHK. Karena kan akan naik harga barang di produksi Indonesia di Amerika, permintaan akan menurun di Amerika oleh rakyat Amerika, produksi akan menurun di Indonesia, pasti PHK. Nah, kalkulasi kami saya minta 50% aja coba dihitung, diskusiin dengan perusahaan. Ketemulah angka, boleh jadi ini salah. Setelah berlaku kebijakan Trump, walaupun nanti kan ditunda katanya 90 hari, itu kami perkirakan kemungkinan 50.000 orang buruh akan ter-PHK. Itu kami sampaikan di depan langsung oleh
kepada Bapak Presiden Prabowo dan direspon oleh beliau dalam kesempatan itu, yaitu di industri tekstil, garmen, sepatu, makanan minuman yang ekspor ke Amerika, elektronik, suku cadang mobil yang ekspor ke Amerika, dan juga mereka yang karet, kemudian sawit, kemudian juga industri-industri yang produknya diekspor ke Amerika, seperti juga laporan dari pertambangan, ya, mineral dan hal-hal lain. Yang paling terdampak adalah tekstil, garmen, sepatu, elektronik, dan suku cadang mobil. Nah, itulah industri yang terdampak daripada kebijakan Donald Trump. Baik. Ini tadi seperti yang Anda katakan ada tekstil dan sebagainya yang terkena. Sebenarnya apa sih Pak yang membuat perusahaan-perusahaan tersebut terpaksa melakukan PHK terhadap para buruh ini imbas dari tarif Trump tersebut, Pak Iqbal? Ya, di industri tekstil dan garmen misal, termasuk elektronik dan suku cadang mobil yang diekspor ke Amerika, karena 32% tarif Trump naik, kan harga jadi naik yang diproduksi oleh negara Indonesia. Ya, 32% itu tinggi sekali. Ya, kemudian karena dia naik, kan permintaan rakyat Amerika pasti akan menurun karena daya saingnya kan tinggi, tidak kompetitif terhadap dari produksi-produksi dari negara lain untuk jenis barang yang sama, otomatis produksi di negara asal di Indonesia akan menurun. Itulah yang mengakibatkan terjadinya PHK di Indonesia. Nah, PHK di Indonesia ini harus segera diantisipasi karena angka 50.000 orang PHK itu besar sekali. Nah, tetapi ada juga peluang, misal Vietnam itu kan 46% tarifnya, Indonesia 32%. Saya ambil contoh waktu kami pergi ke PT Taksung di Brebes, itu Pak Kapolri juga datang, diundang oleh Bung Andi Gani, saya juga datang. Itu dari produk Vietnam pindah ke Taksungnya Indonesia. Nah, ketika datangnya tarif Trump, dia akan menambah jumlah pekerja itu sampai 25.000. Bahkan tahun depan 50.000 dia akan tambah jumlah tenaga kerjanya. Nah, begitu tarif Trump datang, dia akan menunda penambahan jumlah karyawannya. Akhirnya kan yang harusnya bisa menyerap tenaga kerja baru tidak terjadi penyerapan tenaga kerja baru. Yang sudah ada terjadi PHK. Nah, itulah yang kemudian kami usul kepada Bapak Presiden Prabowo, Pak, bentuk Satgas PHK. Nah, baik. Pak Iqbal, ini untuk antisipasi tersebut pemerintah akan membentuk Satgas PHK. Nah, sebenarnya dari Satgas PHK ini sebenarnya apa sih Pak yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah benar PHK itu akan terjadi imbas dari tarif Trump? Nah, seperti dalam penjelasan saya di awal tadi, kami sampaikan Bapak Presiden, Satgas PHK ini perlu segera dibentuk karena pertama ada industri yang terdampak terjadi PHK, yang kedua ada industri yang sebenarnya bisa menyerap tenaga kerja, dia menunda penyerapan tenaga kerjanya akibat tarif Trump, yang ketiga hak-hak buruh apabila terjadi PHK boleh jadi tidak akan dibayar. Dan ini menimbulkan gejolak sosial dan Pak Presiden Prabowo merespon, bahkan dijadikan, kalau saya nggak salah, satu-satunya kesimpulan di serasian ekonomi itu bentuk Satgas PHK. Apa itu Satgas PHK? Kemarin kami dipanggil oleh Mensesnek Pak Prasetyo Hadi dan Pak Profesor Supmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR, ketemu di Istana. Kami berdiskusi tentang ketindaklanjut dari Satgas PHK. Apa itu Satgas PHK? Satgas PHK yang kami usulkan adalah pertama, mengantisipasi kalau terjadi PHK, dampak daripada tarif Trump ini menimbulkan PHK enggak? Kalau menimbulkan PHK, apa kebijakan pemerintah? Nah, itu Satgas PHK memberikan masukan. Yang kedua, kalau terjadi PHK, hak-hak buruh harus pasti dibayar sehingga tidak terjadi gejolak kalau terjadi PHK. Baik, Pak Iqbal, kita yang mengetahui apa saja sebenarnya yang dibicarakan dengan pemerintah dari KSPI tadi ini mengenai pembentukan Satgas PHK ini, tapi usai jeda berikut tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan, tetaplah bersama kami di Kabar Siang.